Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 7 Juli 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Yanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Tuhan Yesus tetap setia. Tema ini didasarkan pada bacaan dari surat Roma pasal 3, surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya ulangi, tema ini didasarkan pada bacaan Alkitab dari surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, di pagi yang indah ini kami bersama-sama datang kepadamu, menaikkan puji syukur dan terima kasih. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Engkau telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kami sesuai dengan keperluan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk orang-orang yang Engkau percayakan kepada kami, orang-orang yang membersamai kami. Terima kasih untuk setiap rezeki berkat-Mu bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, ketika kami ingin mengawali hari kami ingin mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan kiranya berkenan bersabda kepada kami siap mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi juga boleh memahami, menghayati, dan melakukan dalam kehidupan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Kita perhatikan baik-baik karena perikop ini tidak mudah untuk dipahami. Tapi mari dengan pertolongan Roh Kudus kiranya kita dimampukan untuk memahaminya. Perikop ini surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, tulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Rasul Paulus atas pertanyaan ini menjawab banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Namun, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Namun, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Mengapa mengapa kita tidak berkata, marilah kita berbuat jahat supaya timbul yang baik? Memang ada fitnah orang yang mengatakan bahwa memang ada fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata demikian. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ayat nas kita
terambil dari ayat yang ketiga dan keempat yang demikian, jadi bagaimana jika di antara mereka, di antara orang Yahudi itu ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Rasul Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar di dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Demikian saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita memang tidak mudah untuk dipahami, tapi mari kita perhatikan bersama-sama. Bacaan ini berbicara tentang kesetiaan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah itu setia meskipun kita manusia tidak setia. Pertanyaannya, mengapa Allah setia? Karena Allah pencipta kita. Ia setia terhadap ciptaannya. Tapi persoalannya adalah kita sebagai ciptaannya seringkali tidak setia kepada Allah. Nah, dalam kondisi semacam ini, apakah kemudian Allah melanggar kesetiaannya? Artinya, apakah Allah kemudian tidak setia ketika manusia tidak setia? Nah, itu pertanyaan yang diajukan kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menjawab bahwa Allah itu tetap setia meskipun manusia tidak setia. Karena Allah pada hakikatnya adalah setia. Kesetiaan Allah itu tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Kesetiaan Allah itu tetap akan ada meskipun manusia tidak setia. Sahabat Petra yang terkasih, ini adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa tentang Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ia adalah Allah yang setia meskipun kita manusia tidak setia. Buktinya apa? Mungkin kita bertanya, buktinya apa Allah setia? Buktinya adalah dengan hadirnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Allah setia. Allah menginginkan yang terbaik bagi manusia sejak manusia diciptakan. Dan Allah menciptakan manusia sejak semula. Tidak hanya manusia, tapi seluruh langit dan bumi dan segala isinya. Semuanya diciptakan baik adanya dan sungguh amat baik adanya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia memang layak mendapatkan hukuman. Tapi saudara-saudara, hukuman itu bukan berarti kemudian Allah tidak setia. Allah setia dan Allah mengendaki manusia kembali kepadanya. Alam ciptaannya kembali dipulihkan. Oleh karena itu, Sang Firman Allah yaitu Yesus Kristus menjadi manusia. Itu adalah bukti kesetiaan Allah kepada manusia. Nah, sahabat Petra yang terkasih, kita bersyukur punya Allah yang setia meskipun seringkali kita manusia tidak setia. Pertanyaannya, kalau seperti itu, lalu bagaimana? Apakah kita kemudian bisa hidup seenaknya sendiri karena Allah itu setia? Jawabannya tidak, saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, namun jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengapa kita tidak berkata, marilah kita berbuat dosa supaya timbul yang baik? Jadi bukan berarti lalu kalau Allah itu setia dan baik dan selalu akan mau mengampuni dosa kita, akan menerima kita, bukan berarti bahwa kita lalu bisa hidup seenaknya sendiri. Bukan berarti bahwa kemudian kita bisa melanggar perintah Tuhan seenak kita sendiri, bukan. Tapi itu artinya bahwa kita punya pengharapan bahwa
apapun yang pernah kita lakukan, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, Tuhan itu mau mengampuni. Dan tadi firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, hukuman itu tetap ada. Jadi ayat ke-7 tadi dikatakan, namun jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi memang orang berdosa harus dihakimi. Harus. Karena Allah itu menegakkan kebenaran. Kalau orang berdosa dibiarkan, itu berarti Allah tidak adil. Tetapi orang berdosa walaupun dihukum, tapi hukumannya itu dalam kasih. Bukan hukuman yang kemudian mendatangkan celaka. Bukan hukuman yang kemudian mendatangkan kehancuran. Tapi hukuman Allah itu karena kasih setianya. Karena kebaikannya supaya manusia berubah. Bukan untuk hukuman dalam arti yang jahat, bukan hukuman dalam arti yang tidak baik, bukan hukuman yang menghancurkan manusia, tapi hukuman Tuhan sebagai didikan yang membentuk manusia menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Oleh karena itu kita sungguh bersyukur atas semua anugerah Tuhan. Saudara-saudara, saya tertarik dengan ada sebuah perkataan yang sangat indah menurut saya. Ada seseorang yang mengatakan begini, saudara-saudara. Sekecil-kecilnya dosa yang kita lakukan atau manusia lakukan, itu tidak ada yang luput dari penghakiman Tuhan. Saya ulang lagi ya. Sekecil-kecilnya dosa yang dilakukan manusia tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Karena memang Tuhan adil. Dan Tuhan menghendaki, sekali lagi, penghukuman itu bukan menghancurkan manusia, tapi memperbarui manusia, mendidik manusia untuk hidup dalam kebenaran. Itu kasih karunia Tuhan, itu anugerah Tuhan. Sekali lagi, sekecil-kecilnya dosa yang kita lakukan tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Dan sebesar-besarnya dosa yang manusia lakukan, yang kita lakukan, selalu terbuka pengampunan dari Tuhan. Jadi jangan kecil hati. Mungkin saudara-saudara punya dosa yang besar, tapi sebesar-besarnya dosa yang saudara lakukan, selalu ada pengampunan yang terbuka dari Tuhan. Selalu ada tangan Tuhan yang terulur untuk merangkul saudara. Itulah Tuhan kita. Ia setia dengan kebenarannya. Ia setia dengan kasih-Nya. Jadi meskipun kita salah, kita dihukum oleh Tuhan, tidak apa-apa. Karena Allah kita adalah Bapa kita. Kita ingat dalam Alkitab juga tertulis, saudara-saudara, bahwa hukuman Tuhan itu adalah didikan Tuhan. Karena kita bukan anak-anak gampang, tapi kita itu anak-anak Allah sendiri. Kalau anak-anak Allah sendiri, maka ketika kita salah, kita diingatkan, kita dihukum, supaya ada perbaikan. Dan supaya kemudian kita belajar dari kesalahan. Tuhan mengampuni kita, tetapi juga Tuhan menolong kita untuk memperbaiki diri dari kesalahan itu. Sehingga kita tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Sekali lagi saya katakan, sekecil-kecilnya dosa yang kita lakukan tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Dan sebesar-besarnya dosa yang orang lakukan, selalu akan terbuka pintu pengampunan dari Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian, kemudian bagaimana kita sebagai orang percaya itu bersikap? Kita sadar bahwa kita penuh kelemahan. Kita sadar bahwa tidak ada habis-habisnya kita kadang-kadang melanggar perintah Tuhan. Entah dengan cara apapun, entah sekecil apapun, kita kadang-kadang jatuh dalam dosa. Tapi saudara-saudara, dalam kesempatan perenungan pagi hari ini, kita diingatkan bahwa pelanggaran manusia tidak bisa membatalkan
kesetiaan Allah. Pelanggaran manusia tidak akan bisa membatalkan kesetiaan Allah. Artinya Allah akan tetap setia kepada kita. Allah akan tetap mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Allah akan tetap menolong kita. Allah akan tetap memaafkan kita. Allah akan tetap mungkin menghukum kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Sebagai didikan, hukuman itu sebagai didikan yang membentuk kita. Pelanggaran manusia tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah. Manusia bisa tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Ia akan selalu menepati janji. Ia akan selalu mengasihi kita dengan segala keberadaan kita. Sahabat Petra, kalau kita mungkin dalam kehidupan kita mengalami kehilangan pengharapan, karena mungkin ada banyak persoalan yang kita hadapi. Kita merasa mungkin tidak pantas di hadapan Tuhan. Kita mungkin merasa bahwa kita ini seringkali melakukan kesalahan. Tapi saudara-saudara, mari kita selalu ingat satu hal yang sangat penting dalam iman percaya kita. Bahwa Allah tidak pernah mendasarkan kasih-Nya pada kebaikan manusia. Jadi Allah mengasihi kita bukan karena kita orang baik, tapi Allah itu setia. Setia dengan kasih-Nya. Setia mengasihi manusia. Sekali lagi saya katakan saudara, dalam iman kita, Allah kita tidak pernah mendasarkan kasih-Nya pada kebaikan manusia. Jadi Ia mengasihi bukan karena kita baik, tapi karena Ia setia. Ini mungkin berbeda dengan kepercayaan agama lain, di mana Tuhan itu mengasihi orang-orang yang baik saja, orang-orang yang mengumpulkan kebaikan saja. Enggak. Dalam kepercayaan kita, Allah tidak pernah mendasarkan kasih-Nya kepada kebaikan manusia, tapi Ia mendasarkan semua yang Ia lakukan kepada manusia itu didasarkan pada kasih-Nya yang kekal kepada manusia, karena Ia adalah Allah yang setia. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita kuatkan iman kita. Jangan patah semangat, jangan khawatir jika kita pernah tidak setia. Tuhan selalu memberikan kesempatan baru setiap saat kepada kita untuk kita diperbarui, untuk kita bertobat, untuk kita hidup baru, karena Ia setia dan Ia akan menolong kita meskipun kita tidak setia. Tapi sekali lagi, semua itu jangan membuat kita kemudian hidup seenaknya sendiri. Sahabat Petra, dengan kasih Tuhan, mari kita terus berdoa, membangun hidup yang lebih baik, serta menyaksikan bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan selalu setia selama-lamanya. Mari kita saling menguatkan untuk menghadapi keadaan hidup yang tidak pasti ini. Ada banyak persoalan yang harus kita hadapi, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, tapi kita punya Allah yang setia. Kita bisa jatuh, kita bisa jatuh bangun, tapi Allah akan menolong kita karena Ia setia. Tuhan kiranya menolong kita semua saudara-saudara, bahwa dalam segala keadaan kita Tuhan Yesus tetap setia. Tanda bahwa Allah setia adalah dengan hadirnya Tuhan Yesus, yang menjadi bukti bahwa Ia setia, mau menebus dosa kita dan menjadi contoh bagaimana hidup sebagai manusia. Karena Tuhan Yesus adalah juga manusia 100%, meskipun Dia juga adalah Allah 100%. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolong kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu bahwa Engkau setia meskipun kami tidak setia. Tapi tolong kami untuk terus menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak-Mu, tidak menyia-nyiakan kesetiaan-Mu, tapi terus menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dengan kekuatan-Mu kami berusaha melakukan kehendak-Mu dengan setia. Tolong kami ya Roh Kudus,
menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang setia, menjadi surat-surat yang terbuka dalam kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Dan saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan kami, berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati anak-anak yang sekolah, yang kuliah, berkati anak-anak yang bekerja, berkati kami semua yang bekerja, berkati anak-anak-Mu yang sedang sakit agar sembuh, berkati anak-anak-Mu yang dalam pergumulan yang tidak mudah, agar biarlah dimampukan dengan kekuatan Tuhan menghadapi segala tantangan dan persoalan itu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Kami juga mau menyerahkan Radio Petra seutuhnya dalam berkat-Mu. Setiap orang yang melayani di Radio Petra, Tuhan berkati. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Berkati setiap orang yang saat ini mendengarkan siaran Radio Petra ini. Biarlah kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, keselamatan yang dari-Mu ya Tuhan, boleh nyata dalam kehidupan kami semua. Ampuni dosa dan salah kami, sempurnakanlah doa kami ini, yang semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Anusa dari GKJ Jatimulyo Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.